biasa. Baik teman-teman, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kertas feedbacknya sudah diisi, silakan dilengkapi Bapak Ibu. Dari mengantar sesi, poin-poin pembelajaran apakah sudah tercakup, kemudian fasilitasi, alat bantu, bahasa tutur, rangkum sesi ini bisa ada sangat baik dan perlu tingkatkan. Dan yang penting alasannya itu kenapa ya? Silakan diisi dulu 2 menit. Sudah? Sudah? Komplit ya Mas. Baik, kita langsung saja, kita punya waktu 20 menit sampai coffee break untuk sesi umpan balik. Tapi sekali lagi yuk kita apresiasi, mari kita lihat Pak Muslim, Bu Evi dan Bu Sulis yang sudah fasilitasi sesi pertama. Kita kasih tepuk tangan. Baik. Nah, teman-teman, sekarang kita dengarkan ya. Kita dengarkan dulu dari kelompok 1 praktek. Kita dengarkan dulu perasaannya aja dulu setelah fasilitasi sesi 1. Silakan boleh dari Mas Sulis, Mbak Evi atau Pak Muslim. Perasaannya dulu. Dari siapa dulu? Wevi gimana Bu? Saya dulu. Oh, Pak Muslim. Perasaannya dulu Pak. Kurang puas ya? Kurang puas. Kenapa Pak kurang puas Pak? Kok tiba-tiba tinggal 10 menit? Saya kasih kawan-kawan yang lain. Saya merasa udah banyak habis waktu. Karena dalam pikiran kami jam 9 mulainya, jadi akan selesai 10.15. Tapi udah 30 berapa tuh? Tiba-tiba kok tinggal 10 menit gitu. Nah, jadi itu ya. Kurang puasnya. Kurang puas dengan dari sisi waktu. Persiapan kami juga tidak baik-baik amat. Iya. Kurang puas karena 1 masalah waktu, 2 masalah persiapan. Baik, terima kasih Pak Muslim. Bu Evi, perasaannya Bu? Kalau saya rasanya excited. Excited? Iya. Wah. Kenapa? Karena biasanya kan kita menghadapi mahasiswa. Oke. Kalau ini kan kita menghadapi dengan banyak audien yang dari beragam macam Ya. latar belakang. Saya merasa lebih puas. Saya puasnya kenapa? Karena mampu selesai menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kalau itu lebih puas ya? Ya, walaupun memang kita cuma dikasih waktu persiapan dari kemarin sore sampai dengan hari ini. Tapi karena ada modul yang sangat lengkap,
Baik, terima kasih Bu Evi. Kasilis. Sulit sih karena baru pertama di depan ibu-ibu. Bapak biasanya kan yang sebaya gitu. Ini bukannya lebih muda di sini? Awalnya sih nervous tapi setelah di depan Awalnya tuh nervous, lega. Lega kalau kita udah gini. Oh, awalnya gugup misalnya, tapi setelah pas sudah maju di depan Lega. lebih lega. Baik, itu dari sisi perasaan. Sekarang menurut teman-teman, apa sih kekuatan dari kelompok satu yang perlu dipertahankan dan mungkin bisa jadi contoh teman-teman yang lain? Apa kekuatannya nih dari kelompok satu? Kekuatan apa yang sudah berjalan dengan baik tadi? Nah, satu, kita saling support. Kerja sama tim Ya, itu ya, sudah ya, sangat ya. baik ya. Oke. Kemudian persiapan kita kemarin di ruangan itu, jadi kita sudah agak lebih tahu ini siapa yang sampaikan apa. Persiapan dilakukan dengan matang, pembagian peran sudah Ya. dilakukan, siapa membawakan apa. Ya. Oke. Habis itu alat bantu juga sedia Alat bantu sudah disiapkan. sebelum kita tampil. Terlihat, terbaca, teman-teman? Baca ya. Ya, bisa alat bantu tujuan sudah disiapkan. Kemudian tadi yang apa namanya? Studi-studi kasus itu sudah disiapkan. Apalagi yang sudah berjalan dengan baik ini tadi? Apa bisa menghidupkan Iya. suasana tidak. Suasana cair gitu ya. Ya, peserta kita juga sudah beberapa dikenal ya, kita agak nggak bayangkan kalau peserta baru pertama kita harus masuk dulu ya. Gitu. Ada lagi kira-kira kekuatan atau Ya, yang tadi pesertanya berjalan dengan pintar baik? seperti mas. Pesertanya pintar. Jadi kita bilang ya fintech dan lain sebagainya udah ada OVO, udah ada Dana di kampung ya mana tuh ya? Saya bayangkan itu. Pintar-pintar ya. Baik. Nah, kemudian terakhir hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kalau saya nggak akan bilang kelemahan, tapi hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut kelompok satu dulu nih. Apa tuh? Perlu ditingkatkan. Kalau misalnya dapat kesempatan nih fasilitasi sesi lagi gitu ya, kira-kira apa nih? Wah, ini kayaknya akan saya tingkatkan di hal apanya? Kalau saya mungkin contoh kasus-kasus yang mungkin bukan kasus yang tadi yang ada di sini kali ya. Contoh kasus. Contoh kasus kemudian kita di lapangan nggak bisa PPT, penggunaan teknologi nggak bisa kayak Kita metode memang nggak kita gunakan tanpa PPT karena sangat deso ya. besok beberapa desa kita nggak ada listrik lah ya di sini. Ada di Di sini. Sumbar nggak ada listrik kita. Ada kalau Bu? Iya, saya misalnya sebenarnya ingin tabungan kasih nampak buku tabungan misalnya atau ATM ya, karena orang kampung itu biasa kalau kita Ya. Itu di sesi C sekian berapa kita gunakan ada ya. gambar-gambar itu ada, tapi bukan di sesi ini. Tapi masih di sesi C, tapi di C3 atau C4 saya lupa. Nanti ada. Jadi artinya lebih banyak yang real ada Visualnya. visualnya ya. Siap. Itu. Baik. Kalau Bu Evi, Bu Sulis yang perlu ditingkatkan? Jadi Teladan udah bagus semua. Jadi karena apa waktunya ya, jadi nggak Oke, banyak pengolahan yang waktu, bisa, ya. pengolahan waktu itu perlu ditingkatkan. Oh ya, satu lagi mas, ice breaking nggak sempat kan? Iya, Gara-gara waktu. kan udah dibuka iya. aja lagi. Nah, oke. Ice breaking ya. Besok ya di kelas besar. Ya, betul. Ice breaking. Baik, terima kasih ya Pak Muslim, Bu Evi dan Bu Sulis. Sesinya menyenangkan. Terima kasih. Sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, sekarang Pak Muslim, Bu Evi dan Bu Sulis ini berperan sebagai raja, ratu, permaisuri yang tugasnya hanya mendengarkan masukan-masukan dari para patih. Perlu kami catat. Jadi teman-teman akan memberikan masukan, tidak perlu dikomentari Iya. oleh kelompok satu. Sebagai raja dan ratu, mari kita hanya dengarkan saja. Silakan dari teman-teman dulu yang akan ini kan kekuatan dulu ya. Apa yang bisa kita tiru dari kelompok satu? Ada yang memberikan? Ya, dari Bang Auza. Bang Auza silakan Bang, kekuatannya Bang. Penguasaan materi dan pembawaannya bagus. Penguasaan materi sudah Sudah bagus. sangat bagus kalau saya lihat dari Bu Evi, Pak Sulis dan Pak Muslim di awal tadi, dan pembukaan di awal tadi dari Pak Muslim nggak kaku. Nggak kaku ya? Jadi suasana pun langsung bercair. Cair. Terlihat terbang tinggi ya. Masuk itu udah nggak ada grogi lagi, enak gitu ya. Oke, santai.
Ya, Mbak Nina dulu baru Pak Yanis. Iya, persiapan dan kebutuhan alat bantu visualnya juga sedia Rapi, persiapan alat bantu sudah dilakukan. Bahkan tadi kalau nggak saya salah lihat sebelum sesi, padahal belum dimulai loh sesi praktek, kayaknya udah dibagiin ya itu ya. Gercep Pak. Saya akan bilang satset, gercep. Itu 03. Ada lagi? Yes, Mbak Devi. Aktif diskusinya, memancing peserta berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Tadi kelewat ya, silakan. Banyak contoh-contoh praktis ya yang disampaikan secara di saat itu tanpa mungkin Pak Presiden mempersiapkan seperti tadi di sukses itu kan ada beberapa yang praktis disampaikan saat beliau menjadi Deliver ya, ketika misalnya tadi ini metode tabungan, nah ini terus banyak juga diskusi tadi, diskusi menarik kaitan dengan koperasi seperti apa, inspirasi ya, lebih menginspirasi juga, lebih menginspirasi. Oke, Pak Yanis, ya Bu Eli kata dia. Sangat positif yang saya ambil, kelompok ini sangat empati. Saya lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Bagaimana pendapatnya, pendapat. Jadi semua sudah berpendapat. Bahkan ada satu sisi, mungkin ada sebagian kalau pendidikan anak-anak ya kalau kita tunjuk dia takut. Tapi kalau orang tua itu malah sebaliknya. Kadang-kadang menunjuk itu penghargaan. Dia mau angkat tangan malu dan sebagainya. Tapi kita coba bagaimana pendapatnya, mau nggak mau dia bicara. Jadi itu salah satu cara dia untuk mengeksplor. Menggali, mengeksplor lebih dalam. Ada lagi dari sisi kekuatan ya Mbak Nurul. Dari bahasa tubuhnya juga sangat bagus ya, dari contoh mata, kemudian dia bergerak dan sebagainya, menjaga jarak. Jadi kita sendiri itu sudah merasa nyaman. Ketika mereka membawakan itu, kita udah merasa dekat terus ya, trainer Mungkin sebenarnya enjoy juga pembelajarannya, enjoy. Baik, nah sekarang hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh kelompok 1. Tapi hal-hal yang perlu ditingkatkan itu jadi pembelajaran kita juga ya. Ya, Pasti. Jadi bukan hanya untuk kelompok 1, tapi masukannya untuk kita semua yang ada di sini. Oh iya ya, ini kayaknya perlu ditingkatkan. Silakan, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan, teman-teman? Yes, Adif. Mungkin dari waktunya lebih efektif lagi. Pengelolaan waktu bisa lebih efektif lagi, misalnya. Oke, ya Mas Ariel. Ya. Jadi yang perlu ditingkatkan misalnya cuma tadi saya mengatakan dan ini menjadi pembelajaran ini terlalu banyak mendengar malahan. Oh, terlalu banyak pendengar malah kalau ada. Tapi kita harus sepakat dulu, betul nggak? Terlalu banyak mendengar. Tapi silakan Pak Ariel, Mas Ariel. Sepakat? Sepakat semua? Harus pengaruhi menurut Mas Ariel. Nah, ini pembelajaran kita semua nih. Ya. Nanti dengan kelompok-kelompok yang lain juga umpan baliknya itu jangan terlalu mendengar, tapi juga lebih banyak juga memberikan. Saya pikir itu aja. Yang lain udah cukup bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Baik, terima kasih Pak Ariel. Ada lagi teman-teman? Ya, mau Uza. Memang perlu kita bendung ketika sudah banyak diskusi, perlu dibendung. Oke. Agak sedikit. Cuman tadi kayaknya agak miskom pas bagian kita tulis-tulis ke depan tuh. Padahal temanya udah siapin. Cuma nggak terpakai. Itu yang agak. Satu lagi tuh di atas tuh. Cuman mungkin tadi Pak Muslim miskom langsung buat Ini sendiri. dia. Oke. Ya itu ya kalau di sesuai misalnya Rencanakan tapi nggak sesuai rencana. rencana. Baik, pada rencana sudah direncanakan. Yes, Pak Yanis. Ya, makasih yang ini kembali lagi ya, ini mengingatkan pandangan saya untuk kita semua. Ini saya ada catat beberapa hal. Mungkin kalau melihat mudah ya Pak Muslim ya. Jadi yang pertama dari sisi saya penggunaan alat bantu pelatihan belum begitu clear. Tadi pada saat Pak Muslim membagikan kertas ini, Bagian kertas ya. nah Teman-teman ingat di awal. ini apakah kita kerjakan berdua atau satu-satu? Oke. Nah kemudian ketika ke depan ternyata ini kita tulis lagi di depan. Harusnya apa mungkin ditempel lebih efektif. Ini udah nulis. Ya. Harusnya ditempel. Malah ditulis lagi. Ya. Ini enggak? Ya. Pakai. Hati-hati penggunaan alat Dan bantu. tidak ada clear instruction. Di sini kita tulisnya satu kertas ini satu jenis atau dua ya. Dua. Oke.
mungkin itu penggunaan alat bantu. ya saya juga sama. Kemudian yang kedua, untuk flip chart tadi kan ada formal, informal, dan non formal. Nah karena mungkin 3, mungkin lebih bagus apa kita tempel di dinding atau peserta datang tempel yang tidak bolak-balik ya. Nah itu kemudian saya sendiri tadi ada peserta yang saya kita bayangin ini di desa ya, ada peserta yang nggak dapat lembar kerja, saya nggak dapat tadi kan. Nah jadi yang teman-teman yang lain kerja, ada satu peserta di desa mungkin yang nggak dapat lembar kerja, beliau akan ini saya apa nggak bagian dari kelas gitu. karena tadi udah langsung dipanis kok. Betul lah, ada jalan dikasih. Oke, kemudian nah untuk penutupan transisi dari satu sesi ke sesi selanjutnya mungkin tidak ada. Biasanya kan selanjutnya akan kita berikan kesempatan kepada sisi. Langkah ke langkah ya. Jadi transisinya ada clear transisi. instruction ya. Dan kemudian tadi saya agak bingung sedikit. Sorry Jimmy ada apakah ini ada beberapa. Dan pada saat sesinya ibu yang dua, apakah ini siapa sebenarnya yang mendeliver sesi? Karena di depan dua-dua, apa satu bertindak sebagai co-trainer atau dua-dua trainer? Oke. Kemudian, nah tadi satu terakhir yang perlu kita tingkatkan untuk kita semua juga. Nah pada saat si trainer mendeliver di depan, nah itu biasanya itu akan menjadi panggung trainer tersebut. Nah apakah terserah mungkin mengekspor ya, karena dengan kita persiapan, dan mungkin yang teman-teman yang di kelompok yang lain lebih hanya mengobserve, tapi hanya bisa membantu untuk alat latihan, ambil. Supaya ini jangan sampai 2 orang gitu ya. Jangan sampai 2 orang. Kemudian misalnya tadi saya lihat juga ada teman-teman yang lain juga memberikan feedback seolah-olah juga menjadi bagian dari fasilitator. Padahal yang berdiri di depan ada yang lain. Mungkin itu aja Pak Jimmy. Baik. Terima kasih, masukannya sangat beragam. Oke, satu lagi ya, Bu. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Ini tadi sebenarnya bagusnya dibagikan ketika sudah masuk di sesi, bukan di awal. Bukan di awal. Pas di sesi. Kita minta untuk sehingga kejadian seperti Pak Denny tidak akan terjadi. Kemudian saya mau lihat sedikit yang tadi punya tulis yang ketika tuliskan ada gambar-gambar tadi. Nah itu kan jadinya seperti agak terlalu padat karena ketika Bu Suri sampaikan kita akan masuk ke perbankan ya. Jadi diberikan jarak, mungkin di gambar-gambar yang sudah ditulis. Nah ketika penempatan gambar itu ada jarak. Sehingga kalau misalnya Nggak terlalu dekat. Iya. Di sini misalnya gitu ya. Jangan Pak. Oh jangan. Maaf. Oke ya. Jadi tadi Bu Suri saya lihat juga agak menulis di bagian yang mana. Ya. Kemudian Bu, jangan banyak kali Bu, nanti Bapak tuh nanti kejar satu lagi. Dia balik tanya sama kita. Oke, satu lagi. Merangkum sesi Mas Adi. Jadi ketika di merangkum sesi, kami masih melihat proses ini seharusnya masih melibatkan teman-teman peserta. Jadi proses rangkuman sesi itu bukan hanya langsung dari trainer. Kenapa harus melibatkan peserta? Karena juga sebagai salah satu monitoring trainer, apakah peserta sudah paham dengan sesi yang bisa dengan metode yang dilakukan oleh Pak Jimmy misalnya. Oke, kita ambil bola, coba kita akan rangkum secara bersama-sama. Kita mulai dari Bang Riki, saya tentang bola Bang Riki. Silahkan ambil dari saya. Apa pembelajaran yang didapat dalam sesi ini? Wah, keren. Nanti aplaus buat kelompok 1. Baik, terima kasih teman-teman. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapat. Bukan hanya untuk kelompok 1 ya. Saya pun ikut belajar dari masukan teman-teman. Nah, kita waktu 4 menit lagi, tapi saya minta tambahan waktu 6 menit. Izinkan saya untuk berbagi mengenai ini ya. Jadi tahan dulu 4 menit Pak Saryal, baru kita merokok bareng Pak. Baik. Kekuatan. Saya sepakat dengan teman-teman tadi. Ada satu prinsip fasilitasi. Katanya jangan mulai sesi sebelum suasana cair. Ketika masuk tadi Pak Muslim kan nggak langsung Bapak Ibu kita akan bermain tabungan. Enggak, kita santai, salam, apa kabar, menyamakan frekuensi, jangan ada gap. Jangan mulai sesi sebelum suasana cair. Itu sudah baik dilakukan oleh tadi kelompok 1. Kemudian apalagi yang plus itu ya, menggali jawaban peserta, betul loh. Parafrase probing dari kelompok 1 kuat sekali. Ketika ada jawaban dari peserta, baik. Dia jawabannya seperti apa? Enggak langsung, oke, bagus. Jawaban lain,
Ya, guys, jalan lain. Nah, tapi berusaha kan menggali maksudnya. Koperasi seperti apa? Di desa seperti apa? Berarti itu salah satu indikator menyimaknya itu kuat. Simak, tanya maksudnya, itu poggingnya dilakukan dengan baik, termasuk mirroringnya ya Pak ya. Persiapan tadi sudah disebutkan dan ada beberapa kekuatan lainnya. Nah, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Pertama, untuk pengantar sesi itu sudah dilakukan dengan baik sebetulnya ketika di awal. Cuma sayang tadi kalau bahasa armada mau dibawa kemana sesi kita di awal. Kalau difasilitasi itu ada istilahnya namanya theater of mind. Theater of mind itu diajak peserta, ayo loh sesi ini kita bahas ya tentang apa sih tabungan. Nanti kita akan mengidentifikasi, kemudian membedakan tujuan sesinya, keunggulan dan kelemahan. Nah ini tujuan sesinya sampaikan, biar theater of mind dapat gitu ya di awal. Baru setelah tujuan sesi, nah tonton di sini ada yang punya tabungan atau gimana sih di sini cara nyimpen duitnya? Coba tuliskan di kertas meta plan. Nah, kertas meta plan. Betul ya tadi kata Pak Yanis ya. Ketika misalnya sudah menuliskan, cukup ya satu kertas, satu ide aja. Kalau teman-teman nyimpannya di mana biasa? Di celengan. Udah, ayo kita tempelkan. Lalu kita tempelkan. Nah, setelah tempelkan itu kemudian apa teman? Kadang-kadang di desa belum tentu loh semua tahu apa itu informal, semi formal, dan formal. Makanya itu ada studi kasus baru bagikan. Yes. Ayo lihat kalau Bu Eli dia nyimpennya di mana itu? Cara nyimpan uangnya di mana itu, Bu Eli? Oh dia di bank. Kalau Pak Yus di celengan. Kalau ini ini. Nah itu ada berbagai macam cara mereka nabung. Nah ternyata ada loh. Baru kita jelasin. Ada formal, ada semi formal dan ada informal. Formal itu apa ya? Formal tanyakan. Nah kira-kira siapa di situ tokoh yang formal sini? Eli simpan sini. Nah kalau yang semi formal, Rifon misalnya. Kalau yang informal, Pak Yus. Jadi si peserta itu kita giring teman-teman dari awal. Penggiringan opini. Penggiringan Pak, karena kalau misalnya dari awal, ayo kalau koperasi masuk yang mana? Waduh itu jadi perdebatan kan? Koperasi itu formal apa informal gitu? Koperasi. Nah itu salah satu kunci ya teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 4 2023 tahun lalu itu ada undang-undang yang menunjukkan bahwa koperasi dengan layanan keuangan, apa aja layanan keuangan gitu? Dia minjemin, dia yang nabung. Menurut Undang-Undang Nomor 4 2023 itu diawasi oleh OJK. Kalau dulu enggak, koperasi itu di Menkop UKM, Kopdit ya. Pokoknya di Menkop UKM ya. Di Skop UKM. Tapi setelah ada undang-undang baru, siapapun lembaga yang ngurusin masalah keuangan awasin loh, kata OJK tuh kayak gitu. Itu undang-undang tahun kemarin. Jadi dilihat koperasinya, koperasi ada layanan keuangan atau enggak. Kalau ada ya itu masuk teman-teman. Kemudian setelah definisi paham, kemudian kan ada sebetulnya ada bermain peran, bagi jadi 3 kelompok. Kamu kelompok formal ya, diskusiin, pikirin, pokoknya paling unggul. Kenapa milih formal? Kelompok 2 semi formal, kenapa pilih semi formal? Ini informal, kenapa? Ayo diskusi. Udah gitu coba tebak. Saya milih formal karena formal keunggulannya bla 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 bla. Jangan milih informal.
kelemahannya banyak. Wah, jadi itu seru saling ini baru kita catat di sini teman-teman. Itu yang di langkah 2 ya, bermain peran. Baru setelah tahu keunggulan kelemahan, baru kita scoring aman. Aman nggak? Yang paling aman kira-kira yang mana? Setelah keamanan, kita masuk ke yang keempat. Kalau Bapak Ibu pilih tabung misalnya di bank tertentu, pertimbangan apa yang dipilih? Kenapa pilih di sini tabungannya bank apa, Bapak Ibu? Di sini ada BSI. Kenapa pilih BSI bukan pilih Mandiri atau BCA? Nggak ada. Berarti ketika memilih layanan keuangan, aksesnya, pilihannya seperti apa? Kenapa milihnya di koperasi? Lebih simpel, fitur. Nah, ternyata ada fitur-fitur yang perhatikan. Setelah langkah 4, terakhir pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat dalam sesi ini? Ada pembelajarannya? Yang mau pakai cara apa? Curah pikiran, mau pakai bola. Kemarin apa kira-kira pembelajarannya? Itu kalau dari sisi konten ya. Jadi hati-hati, target kita itu masyarakat yang harus bertahap. Jadi nggak bisa langsung dijejelin formalnya ini loh, so informal ini enggak. Studi kasus Bu Eli di mana ininya. Dia belajar dulu dari orang lain, baru lama-lama dia coba terapkan ke diri. Itu dari sisi konten. Nah, dari sisi fasilitasi, 1 menit lagi. Maksudnya betul kata Pak Yan di situ. Intinya gini, 1 panggung, 1 artis. Fokus, ini masalah fokus. Tadi sampai bertiga. Ini mana fasilitatornya? Apakah ketika bagian Pak Muslim yang lain nggak boleh masuk? Boleh, tapi kasih kode misalnya. Saya tambahin atau Pak Muslim mau nambahin khusus di belakang misalnya gitu ya. Ingat nggak kemarin waktu Pak Isri fasilitasi, saya berdiri di sini, itu kode untuk Pak Isri, Pak, saya tambahin Pak. Jika Pak Isri persilakan, saya masuk. Di mana posisi Pak Isri? Mundur. Nah, sama. Prinsipnya 1 panggung, 1 artis. Gitu ya. Kemudian, oh ya, ini hal kecil, hal yang kadang nggak perhatikan tapi cukup mengganggu juga. Ketika temennya membantu, membagikan alat bantu, itu dari belakang ya. Jangan dari depan. Kan prinsip kita 1 panggung, 1 artis. Belakang. Misalnya saya dibantu Pak Yanis. Pak Yanis bisa tolong bagikan spidol Pak? Pak Yanis. Belakang. Itu kemudian tadi udah metaplan udah. Oke, undang-undang ini hati-hati. Contoh-contoh metode tabungan formal, informal, dan udah sisanya oke. Dan nanti kita lihat di kelompok 2, 3, 4 mungkin ada beberapa tambahan. Terima kasih banyak. Mohon ada yang mengumpulkan kelompok 2. Siapa di sini kelompok 2? Boleh bantu kumpulkan tanda cintanya. Jadi bisa bantu ya, bantuin. Dan kemudian kelompok 1 akan diberikan tanda cinta loh oleh kelompok 2 berikan tanda cintanya ke kelompok 1. Nanti kelompok 2 akan diberikan oleh kelompok 3. Dan seterusnya. Saya senang sekali yang tadi hati semua sampaikan. Boleh jujuran di dari berhadapan, tapi agak apa sih maksudnya? Biar di foto. Silakan serahkan ini tanda cinta dari teman-teman ya. Semoga menginspirasi. Kita lihat foto dulu. Boleh mundur dikit. Mbak Nina maju. Maju dikit lah kayak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Sedangkan yang lebih baik. Kami. Terima kasih. Keren ya. Mantap.
kita break dulu ya. Kita masuk lagi jam 11. Kita break 20 menit. Kelompok 2 untuk persiapan. Terima kasih. Oh, tadi kelompok 2 ya? 22 menit cukup ya?